Menikah dengan seorang gadis yang masih perawan merupakan dambaan kebanyakan pria yang pertama kali menikah. Pertanyaannya, bagaimana bila setelah menikah, si pria baru mengetahui bahwa kekasih yang baru dinikahinya sudah tidak virgin? Bolehkah ia membatalkan pernikahan dan menarik mahar yang telah diberikannya? Jumhur ulama memang membolehkan pasangan yang menikah untuk melakukan fasakh atau pembatalan nikah akibat penyakit akut, seperti lepra, tunagrahita, impotensi, cacat kemaluan si istri karena tertutup daging atau tulang, dan sebagainya. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai keperawanan seorang perempuan. Apakah ketidakperawanannya, baik karena perzinaan atau sebab lain dianggap sebuah cacat atau bukan? Imam Al-Syafi'i sendiri mengemukakan dalam Al-Um bahwa ketidakkeperawanan perempuan bukan satu cacat yang membolehkan seorang suami menarik mahar atau membatalkan perkawinannya, khiyar fasakh. Hanya saja, secara tidak langsung, ia memberikan khiyar lain, di mana suami boleh memilih antara melanjutkan pernikahan atau mengakhirinya dengan talak. Sementara Ibnu Shalah, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam fatwanya menganggap hilangnya keperawanan sebelum akad dianggap sebuah cacat yang membolehkan suami membatalkan pernikahannya. Pendapat Ibnu Shalah ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang dikutip Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Bahkan, tidak saja menetapkan hak fasakh, tetapi juga menetapkan ketiadaan mahar bagi si perempuan bila mana fasakh dilakukan sebelum bergaul. Hak fasakh juga ditetapkan akibat tak terpenuhinya kriteria yang diinginkan sewaktu akad. Contohnya, laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan cantik, tapi ternyata ia tidak cantik. Atau, orang yang ingin menikah dengan perempuan terpelajar, ternyata ia orang awam. Atau, orang yang ingin menikah dengan perawan, ternyata ia seorang janda atau tak perawan. Maka suami memiliki hak fasakh. Selain itu, si istri juga tidak memiliki hak mahar jika fasakh dilakukan sebelum bergaul suami istri, atau setelah bergaul tapi penyebab penipuan datang dari si perempuan sendiri. Sedangkan, jika penipuan datang dari orang lain maka si suami boleh menarik apa yang diberikan kepada si perempuan melalui orang lain tersebut. Kemudian jika dilakukan fasakh, maka fasakhnya, menurut pendapat yang paling sahih, disyaratkan harus diajukan lebih dahulu kepada hakim, pengadilan, agar hakim mengambil keputusan setelah menimbang perkaranya. Namun ada pula yang membolehkan fasakh tanpa melalui hakim, sebagaimana khiyar dalam jual beli, terlebih jika keduanya sudah merelakan fasakh karena cacatnya jelas-jelas dianggap fatal dan membatalkan pernikahan. Kendati sang suami memiliki hak khiyar untuk membatalkan pernikahan, tetapi hak itu bisa gugur bila mana dirinya meridai kekurangan istrinya, sebagaimana yang dikemukakan Syekh Zakaria Al-Anshori. Siapa saja rela akan cacat atau kekurangan istrinya, maka gugurlah khiyar fasakhnya walaupun kekurangan itu terus bertambah. Sebab, keridoan atas kekurangan pertama, berarti keridaan atas kekurangan yang lahir darinya. Lain hanya jika muncul kekurangan yang lain, maka khiyar fasakh akibat kekurangan lain itu tidak gugur. Dari uraian petikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan pelajaran, antara lain, 1. Menurut Imam Al-Syafi'i, sah hukumnya menikahi perempuan yang pernah berzina. Namun, sebagian ulama mempersyaratkan menikahinya setelah si perempuan bertobat. Sebab, pernikahan bukan sekedar memenuhi kebutuhan naluri dan fitrah, tetapi juga melahirkan generasi yang baik, merajut kebahagiaan, dan diorientasikan untuk meraih kebahagiaan akhirat. 2. Masih menurut Al-Syafi'i, ketidakperawanan bukan sebuah cacat bagi pernikahan, sehingga suami tidak berhak melakukan fasakh, tidak pula ada hak untuk menarik mahar. Hanya saja ia boleh memilih untuk melanjutkan atau mengakhirinya dengan perceraian. Hak cerai ini, sejatinya memberikan hak-hak lain kepada istri yang dicerai, seperti hak nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hak rujuk semasa iddah. 3. Berbeda dengan Al-Syafi'i, Ibnu Shalah dan Syekh Zakaria Al-Anshari, yang keduanya juga pengikut mazhab Al-Syafi'i, secara tegas memasukkan ketidakperawanan sebagai cacat yang memperbolehkan suami melakukan fasakh. Silang pendapat ini harusnya membuat kita semakin dewasa, toleran dalam menyikapi perbedaan, dan leluasa memilih pendapat paling mungkin dan lebih sesuai dengan kemaslahatan bersama.
4. Pendapat yang membolehkan suami melakukan fasah setelah menikah dengan perempuan yang tidak sesuai dengan keinginannya, juga memberi pelajaran kepada para gadis dan remaja putri untuk menghormati institusi pernikahan. Pergaulan bebas yang menyebabkan mereka hilang keperawanan sebelum saatnya, berimbas pada kekecewaan suami sah mereka kelak, yang bisa saja si suami memanfaatkan hak fasahnya. Akibatnya, wanita kehilangan kehormatan dan mengalami kerugian akibat pernikahannya dibatalkan dan maharnya dikembalikan. 5. Fasah nikah sebaiknya melalui lembaga pengadilan, menurut pendapat kuat, kecuali sebab fasahnya kuat dan mendapat kerelaan dari kedua belah pihak. 6. Hak fasah suami menjadi gugur bila mana ia meridai kekurangan atau cacat yang dimiliki istrinya. Demikian diskusi singkat dan ragam pendapat tentang hak fasah suami yang mendapati ketidakperawanan istri yang baru dinikahinya. Semoga, ketika hak ini diambil, suami bisa menggunakannya secara bijak, berasaskan maslahat, dan tak disalahgunakan untuk merendahkan martabat atau melukai perasaan siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Terima kasih telah menyaksikan Litra Islami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Litra Islami. Nantikan serial Alkisah Litra Islami yang akan tayang setiap 1 minggu sekali, untuk menambah wawasan kita tentang kisah-kisah Islami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.